Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul amali ilallahi awdamuha wa inqala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah Ta'ala dengan meyakini keberadaan Allah, meyakini aturan Allah, meyakini qada dan qadarnya Allah Ta'ala, bahwa semua yang telah ditakdirkan Allah itu telah ditetapkan dengan kealiman dan kehakimannya. Bapak Ibu yang berhala, dalam hidup kita akan menghadapi dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang menyenangkan, yang cocok dengan kemauan kita. Yang kedua adalah keadaan yang tidak cocok dengan kemauan kita. Menghadapi yang kita cocok, yang kita suka itu setiap orang bisa. Sedangkan menghadapi yang tidak cocok kadang tidak semua orang bisa. Maka dibutuhkan namanya kesabaran. Dan sabar ini adalah salah satu sifat yang terpuji di hadapan Allah. Sayangnya tidak semua orang bisa sabar. Ya, makanya kita berlatih untuk sabar. Namanya berlatih ya pakai proses. Mungkin kalau untuk mencapai 100% mungkin baru 5%. Tambah lagi 10% dan seterusnya. Jadi memang dibutuhkan waktu untuk bisa mencapai tujuan yang mulia. Kita awali Bapak Ibu, jadi kita berlatih untuk sabar. Yang pertama, Allah akan menguji setiap hambanya yang mengaku beriman. Di dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-1 dan 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayraku bahwasanya dia dibiarkan begitu saja, ayakulu amanah, ketika dia menyatakan bahwa dia beriman, wahum la yuftanun, sedangkan tidak dibenar, tidak diuji. Suatu pertanyaan yang maksudnya pernyataan. Allah menyatakan siapapun orang-orang yang menyatakan beriman pasti dan pasti akan
diuji. Siapapun yang mendaftarkan diri ikut dalam suatu lembaga pendidikan, entah SD, SMP dan seterusnya, pasti ada ujian, pasti ada ulangan-ulangan yang dihadapi setiap orang yang ikut proses pendidikan. Dan waktu kita orang yang itu juga begitu, akan ada ujian dengan berbagai macam ujian. Dan yang katakan sangat besar, ujiannya ada dua. Yang pertama, ujian yang menyenangkan, ya, untuk menguji apa? Kesyukuran. Yang ada adalah ujian yang menyusahkan, untuk menguji apa? Kesabaran, ya. Nah, kemudian yang saya sampaikan ada 4 orang. Yang pertama, orang yang ketika diuji kenikmatan bisa bersyukur, dan kita diri dengan keban juga bisa bersabar. Itu orang yang pertama. Yang kedua, ketika diri dengan kesulitan bisa bersabar, tapi ketika diri dengan kawan dia tidak bisa bersabar. Yang ketiga, ketika diri dengan kesulitan tidak bisa bersabar, tapi ketika diri dengan kesabaran bisa bersabar. Lah yang paling jelek adalah yang nomor 4. Diuji dengan kesalahan nggak bisa bersyukur, ya. Jika diuji kesalahan juga nggak bisa bersabar. Maka Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk menjadi yang pertama, ya. Ketika diberi nikmat kita bisa bersyukur, alhamdulillah, ala kulli nikmatillah, ya. Nikmat apapun monggo dipun syukuri, termasuk nikmat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Terus ketika kita diuji dengan musibah juga bisa bersabar, ya. Kemudian ciri orang-orang yang bersabar di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155, dari mana Allah menjelaskan, wahai manusia, walaqalakum bisa minal khawfi, sungguh kami Allah akan menguji kepada kamu dengan suatu ujian. Apa contohnya? Minal khawfi, dari rasa takut, ya. Takut akan dibunuh, akan didolimi orang lain. Wajui, dan juga mungkin ujinya berupa kelaparan, nggak punya bahan makan. Masih menang awalin, dan yang ketiga ujinya berupa berkurangnya harta benda, ya. Dulu jadi jutawan, sekarang jadi rupiah, ya, atau yang lainnya. Wal anfusi, dan juga berkurangnya jiwa, mulai dari sakit sampai meninggal dunia. Wasamati, dan juga berkurangnya buah atau hasil panen, ya. Dulu kalau panen dapat untuk kebutuhan, sekarang tidak bisa. Wabashiris sobirin, dan berkabarkan kepada orang-orang yang sabar. Nah, yang sabar itu yang bagaimana? Orang yang sabar itu adalah alladzina idza musibatun, orang yang dia kena musibah kemudian kalau dia berkata dengan nanti berkata, oh inna lillahi, maka sesungguhnya kami ini adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya akan dikembalikan, ya. Kita tidak merasa memiliki, tapi cuma merasa dititipi. Harta benda, nyawa, atau yang lain adalah cuma titipan Allah sama. Ya, kalau jadi ingin akan kembali kepada Allah, ya. Beberapa contoh dan tadi ada orang yang punya toko emas di Semarang. Dia itu punya toko emas beberapa tempat, dirampok beberapa perampok sampai habis 3 miliar, ya. Kemudian dia ya biasa, ya, adzan zuhur datang ke masjid sholat zuhur, ya. Asal juga begitu, nggak ada wajah nggak ada, sampai tetangganya heran, Pak, jadi toko emasnya dirampok sampai 3 rampok,
Enggak kecewa, kenapa kecewa? Oh, bener lahir orang dowo, toko mas, kita bu. Ya sampai keluar di Suara Merdeka. Ya saya bacanya di Suara Merdeka. Ya, ini mereka tidak merasa kecewa. Ya, toh besok akan dikembalikan. Orang yang dia di dunia itu menganggap orang tanpa hak, besok akan dituntut di akhirat. Ya. Iramu sampai 3 hari tidak apa-apa, bisa tak tapi di hadapan Allah beres. Ya. Dan yang begitu. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau sebagian ulama mengatakan harta benda itu jangan dimasukkan di hati, cukup dimakan di kantongan saja. Ini mungkin gampang mengukur. Ini terlihat tidak nyopot hati. Ya, kita harus perhatian. Jangan dimasukkan hati, tapi dengan kantongan saja. Kemudian orang-orang yang dapat lenggol seperti itu adalah orang yang berhasil. Kemudian diberi ucapan berhasil. Oleh kalian sholatu min rabbi, maka mereka mendapatkan sholawat ucapan selamat dari Allah. Jadi siapapun yang ketika diberi ujian musibah kemudian bersabar, berarti orang-orang yang berhasil mendapat sholawat ucapan selamat dari Allah, wa rahmatun, dan rahmatnya Allah Ta'ala. Nah sebaliknya orang-orang yang ketika di luar tidak sabar berarti nggak dapat selamat, ya, nggak dapat selamat dari Allah Ta'ala dan tidak dapat rahmat Allah Ta'ala, ya. Oleh dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Contoh saja 3 kali 3 pindah, 3 kali 3 berapa? 9. Nek boten sama berarti salah. Ya, ada 3 orang diuji A, B, C. 3 kali 3 berapa? A jawab 10, B jawabnya 9. C jawab berapa? 8. Yang benar siapa? Yang B. Kenapa? Cocok dengan petunjuknya Pak Guru. Demikian juga kita. Ada orang yang cuci sabar ada, tapi nggak sabar juga banyak. Lah orang yang sabar berarti sudah mendapatkan petunjuk. Yang belum berarti belum dapat petunjuk. Maka kemudian kita berusaha untuk minta petunjuk. Pripun carane ndonga? Pripun dungane? Allahumma afrik alaina sabra. Ya Allah, taburkanlah padaku kesabaran. Pun donga mriki dereng sabar, donga meneh boten sah putus asa. Ya makanya Bapak Ibu misalnya berusaha untuk bisa sabar. Kemudian minta tolong kalau dengan sabar dan sholat. Manusia hidup di dunia punya banyak problema, punya banyak masalah yang harus diatasi. Masalah ekonomi, sosial, kesehatan, atau yang lainnya. Dengan istrinya sedang diuji Allah, diparingi boten cocok. Rasanya pripun, Pak? Sing lanang ngalor, sing wedok ngidul, sing wedok nyetak, sing lanang ngulon. Rasane jan ora penak blas. Ngomong banget iki ndarai, yen padahal sing ngomong dina Rebo bukan dina Senin. Kadang-kadang menanya kita, atau dengan anak juga bisa begitu Bapak Ibu. Bapak karepe apik ning anake dari saged memahami. Niku nggih terjadi apa? Masalah. Ya itu masalah keluarga. Atau masalah ekonomi juga begitu. Atau masalah kesehatan. Nembe diparingi sakit, drodok telung dina ora mari-mari. Atau ada orang saya punya tamu itu, tamu saya itu ketika makan, Pak, itu punya penyakit namanya apa? Kupu gitu. Jadi kalau dikasih makan tuh gini. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, kemarin tak kasih apa itu teh itu makanya. Jadi apa begini? Buyutan. Kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa. Tapi kalau Pak Menteri mau kamu gini.
mungkin. Ya Allah. Nah, kemudian gimana cara nyatanya dengan sabar dan sholat? Yang pertama, mau katakan ya ayuhan ladina amanus tanu bisa sholat. Wahai orang-orang beriman, minta tolong dengan sabar dan sholat. Yang pertama, sabar itu kenapa? Karena setiap satu punya waktu yang masing-masing. Contoh perjenengan nanam namanya padi itu punya waktu 3-4 bulan. Lah kok banyak tombok wis panen, pari ku panen ya pinter kaya karo mari. Gitu. Awalnya dipakai dengan kelapa sawit ya pinter banget. Gitu. Makanya ada waktunya sendiri-sendiri. Gitu. Yang pertama ya kan Allah, maka perlu sabar. Ya. Anam padi pak ceblok, kemudian terus ora panen, ya ora panen ada satu dino. Tunggu sampai 4 bulan, gitu. Sehingga ketika 4 bulan mbok penjen buat apapun yang enggak akan panen, maka perlu sabar, ya. Wasolat dan sholat sebagai wasilah. Wasilah perantara untuk bisa mengharapkan pertolongan Allah. Nek carane wong Jawa niku ngerpek dipet ngelem-lem karo Allah Ta'ala ben apa ben diwaringi pitulungan. Ya. Lah kalau kita punya maka tidak minal qur'ata, maka tidak akan bisa selesai. Ya, akan jadi fitnah dan fitnah terus. Ya. Ayo monggo setiap kita pasti punya namanya masalah. Pasti punya masalah. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ya. Dan yang tidak harus kita doakan dengan Allah, dengan sabar dan sholat, memahami suatu proses. Kalau belum sampai pada waktu, ya belum akan bisa kita dapatkan. Lah, itulah saatnya kita untuk bisa berdoa terus mendapat pahala dan juga oleh pada kesabaran kita. Ya, jadi Bapak Ibu perlunya kita sabar karena semuanya pakai proses. Ya. Berikutnya memahami konteks masalah supaya bisa sabar. Ada seorang Arab gunung datang ke masjid langsung kencing di dalam masjid. Nek umpama yang mirsani kinten-kinten pripun. Sahabat sama mencak-mencak. Makmur wae yang masjid kulo. Sahabat bengok-bengok nanti ngecek. Tekno wae. Niku ngoten iya tekno wae ben rampung sih. Nah, apa kemudian Nabi perintah sahabat bolehno pada saat ben kudu ning kono. Semuanya kono saya bodoh aku. Nabi tahu wong Arab gunung iki ora mati enggak ungu. Berarti nek rata mentinnya ora mati. Maka biarkan saja. Memahami konteks masalahnya. Ya. Demikian juga anak-anak kita masanya masa bermain di rumah untuk tempat bermain, di jalan tempat bermain, di masjid tempat bermain, gitu. Di mall, ya untuk bermain kan masanya masa bermain, ya. Dan kita memahami. Lah, kemudian baru kita sarankan. Makanya kepada Bapak Ibu, dalam surat Kahfi kisahnya Nabi kita dan Nabi Musa, ya. Jika Nabi Musa ingin kepada Nabi itu syaratnya cuma satu. Kamu jangan tanya sebelum saya jelaskan. Mungkin siap. Ya? Kemudian apa? Ketika jalan, kemudian ada hal yang di luar dugaan. Sudah naik kapal gratis, enggak bayar kapalnya diusah kali Nabi ini. Wes numpak kapal lambat ya urusane jane piye. Terus ada kowe latakan ojo mbok takoke tak jelaske sabar. Ya.
Terus saya katakan kamu itu nggak akan bisa sabar kalau nggak tahu konteksnya. Konteksnya itu jelasnya, padahal kamu belum tahu nggak akan bisa sabar. Saya memahami kami belajar memahami konteks-konteks yang ada pada kita. Termasuk bab masalah rezeki. Kadang-kadang yang sulit untuk kita pahami. Jane Gusti Allah iki to. Aku wis ngaji sregara. Salate ra tau telat kok rezekiku yo telat. Pak Joko ngomong nek suatu rata rezeki ora tau kan nang yo telat dari Pak Joko yo ngapusi. Yang pertama tadi memang semuanya pakai apa? Pakai proses. Meskipun yang sholat sing aktif belum dapat, ya belum dapat. Harus bersabar dulu. Boleh jadi Allah sedang menguji kesabaran panjenengan. Ada satu lagi Bapak Ibu, seperti Nabi Ayub. Orangnya awalnya tuh sangat kaya, sangat dermawan, ahli sedekah, ahli sholat, ahli ibadah, kurang mampu. Dibanding dengan kita tidak ada apa-apanya. Terus diparingi hartanya hancur. Ternaknya, tanamannya, rumahnya, sampai anak dan semuanya hancur mati. Diparingi gerak 18 tahun budikan ramari-mari. Oh, cukup. Ini sih salah bersalah apa sih dan? Awas jangan bersalah. Allah mengatakan ya dalam hal tersebut kamu sudah terbukti. Dalam hal sahabat kamu belum terbukti, maka dibuktikan dulu. Meskipun sedang sabar harus dibuktikan kesabaran kamu dulu. Jangan cuma namanya sabar. Terus dibuktikan. Itu jadi berusaha memahami supaya bisa sabar. Enten lahir, punya anak pertama itu putri Pak. Yang kedua putri melek Bu. Yang ketiga putri melek. Terus anak terus itu kabeh. Radiana anak. Dungo ben anak paling lama dugaan setengah urip. Saya tanyakan, ini pertanyaan dengan gigi mongso kali paling utang putih temu makhluk kabeh jaruk lanang pakai lanang dugane setengah urip lah. Jadi kenapa ditanya? Kita harus memahami konteksnya Allah itu seperti itu. Harus nampa dengan lego-lego. Diparingi putra 3 iki ta Pak. Putra 3 anak kabeh duga kabeh. Bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Ibunya itu sangat-sangat sabar. Lungane putra sing rondo kan sangat-sangat sabar. Ndak dino didungane. Anak pertama nikah mari ndugale jit loro. Yang kedua nikah mari jit 1 sampai 3. Ketika setelah nikah itu semuanya sadar semuanya. Itulah hebatnya seorang ibu yang anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu, mungkin diparingi itu kudune bersyukur diparingi proyek sing gede. Anak telu nakal kabeh tapi bisa berdoa sampai itu bukan cuma setahun 2 tahun, itu bertahun-tahun. Bukan cuma setahun 2 tahun. Donga ke anak ngantek 10 tahun ora mari ya 11 tahun. Kita Pak. Ini untuk kita semuanya termasuk saya Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan itu punya harapan pada anak saya, tapi belum cepat yang saya inginkan. Yo sabar, ora langsung diwangi makhluk, itu begitu, memang harus sabar. Terus jadi untuk bisa sabar harus memahami konteksnya. Contoh sedikit, orang-orang yang lahir tahun 60 sampai 2000 beda dengan yang lahir tahun 2000. Orang yang dulu itu orangnya sopan santun dengan orang tua. Sing tahun 2000 ke atas nyuwun ngapunten, kita
orang gagasan karo bapak. Karo ibune orang gagas rupanya dengan yang lain. Itu harus kita pahami anak generasi Z sanjane iki lho. Dene milenial niku yang ngapunten isoe memang keterampilan pinter nyekel HP makanya bapaknya pinter anaknya. Ning enggak punya kurang adab sopannya itu kurang. Harus kita pahami bahwa Tuhan penjenengan tok sak dunya ora niku wae. Kita pahami. Kemudian kelebihan orang beriman dibanding orang-orang yang tidak beriman. Nabi sabdakan ajab Nabi amril mukminin, mentakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Inna amrahu lahu khairun, semua urusannya itu jadi baik semua. Kenapa? Karena beriman. Pada saat dalika lihatnya ilah mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali untuk orang yang beriman. Terus contohnya apa? Inna sahabatun sarok, ketika menimpa padanya sarok kelonggaran. Pas tanggal kita tak niru tanggal 1 pas gajian sing do gajian tanggal 1 lah guyang guyu syukur alhamdulillah sing dodole laris syukur alhamdulillah sing panene kata syukur alhamdulillah sing tok ditoke alhamdulillah iku wong iman. Sebaliknya wakilnya sahabat doro dan ketika menyampaikannya kesempitan terus sabar. Tanggal 35 kok rung gajian. Ya sabar. Dodol payu-payu. Ya sabar. Nandur payu pangan wereng. Ya sabar. Itu orang-orang yang beriman. Kalau enggak iman, enggak akan sabar. Kalau iman akan sabar. Kenapa? Semuanya sudah ditetapkan Allah sing maha Masa sing maha wicaksana sing maha mengetahui. Seandainya orang itu diberi apa yang diinginkan, semuanya akan melampaui batas-batas kewajaran. Makanya kemudian sok-sok diparingi bahwa sing boten cocok dengan apa yang kita inginkan. Ben apa ben saged sabar kala. Terus kemudian supaya sabar salah satunya adalah melihat kepada orang yang ada di bawah untuk bagusan keduniaan. Diparingi dahar mung sego sabar alhamdulillah daripada sing mung sego tok tanpa sabar. Ada yang makannya malah rumput dan tadi pastilah makmen itu rukaran gak dino mangan. Rukaran makmen itu gantung atau nasi. Dan kita masih oleh nasi ada sok ada di gua barang. Kita kadang-kadang waktu ini barang di gua mengosakan pakaian duit. Kita masih begitu. Kemudian yang kedua, berusaha menikmati apa yang ada dan saged bersyukur. Nek boten enten iwak pitik Pak, gereh tebu yo rasane yo enak. Nek boten enten iwak pitik nggih, enak iwak pitik, enak iwak pitik. Iwak pitik niku menikmati yang ada. Bedone ibu-ibu kalih kiai. Ibu nek pengen masak enak ditambahi bumbune. Ibu ya, nek kiai poso sik ngoben panganan enak, niku poso sik. Niku bedone pakai kalih ibu-ibu ya. Ben mangan enak poso. Terus mungkin kok ombe tangke kok kita napa? Enak mergone poso niku. Bener. Kemudian kita kembali monggo berusaha menjadi orang-orang yang beriman. Terus seandainya diri yang menyusahkan itu adalah suatu musibah, di balik musibah itu ada pahala. Nah, yang merasa sampean umpama itu enten tiyang nawari kerja
kerjamu sak jam tengok-tengok meneng 1 juta gelem ora? Tengok-tengok tok meneng, ora ngomong meneng tok nggih 1 juta ora ora. Nek donek-onekke. Ya. Dionek-onekke sak jam, kowe meneng tok wis meneng tok ngono wae. Kowe pengen disempeli ora apa-apa. Ya. Kowe nggih terus ana ngendikake. Kowe iki nek dicela meneng ngutake gayan sing akeh, ora kuat. Padahal lebih dari 1 juta. Seperti apa itu ketika sama Nabi duduk berdua, terus ada orang kafir datang mencela Abu Bakar sekali, 2 kali, 3 kali, Abu Bakar masih diam. Sahabat kemudian Abu Bakar tidak kuat, kemudian berdiri, kemudian membalas. Ya, Nabi pergi. Setelah selesai kemudian Abu Bakar mencari Nabi terus bertanya, Nabi kenapa mau pergi? Nah, tadi kamu ketika dicela, kamu diam, Jibril sebelah kamu sudah membalaskan. Dan kemudian kamu berdiri untuk membalas, Jibril pergi maka ya aku yang pergi. Ini saya Abu Bakar. Bapak Ibu kita simak ya. Meskipun belum diterung alon, saya lagi mau kita latihan. Nek onek ke wong niku mang meneng mawon lho. Terus alhamdulillah matur nuwun. Nek saged latihan kan, durane latihan, ya, nek dirosok laku terus latihan laku. Ya, saya tahu, kan sudah pernah begitu. Meskipun direct sadar 100%. Nah, Bapak Ibu, apapun kebaikan yang kita belum tahu, kalau saya itu kemudian berlatih. Belum bisa istiqomah, ya berlatih istiqomah. Ya, kita kalau belum bisa belum bisa berlatih mujahadah, ya mujahadah latihan. Itu namanya wong masjide yo cenah, yo krungu adzan, yo duwe sepeda motor, gitu. Yo awake yo waras dalane yo padha, gitu Pak. Cinta Pak, ya macam ini ngomong. Kok yo tenan salate. Oke, gitu lah. Ini namanya punya mujahadah. Nopo sing menghalangi kita untuk tidak lambat. Niki boten tapi untuk tetap termasuk saya. Termasuk anak saya. Sholat kok jo telat wae, gitu. Omahe yo cerak, nggih. Ya dalane yo padang, anggo motor yo iso. Boten. Jadi untuk kita semuanya, termasuk saya, Nah, nanti Bapak Ibu, semakin kita berusaha semakin dalam Allah akan semakin dekat kepada kita. Ini pun dados rumus Allah sudah menetapkan. Jika hambaku mendekat kepada 1 jengkal, Allah akan dikatakan 1 hasta, dan seterusnya. Artinya ketika kita semakin dekat, Allah akan semakin dekat pada kita. Sehingga kemudian nanti kadang-kadang kita tidak sadar, saya ini kok wis bojoku bareng orang tak ibadah bareng ya menang wae alhamdulillah. Sesuk ngerti aku senengane lho kita continue toh Allah Taala. Atau yang lainnya, tetangganya, anaknya, rezekinya dan sebagainya, ya. Kita akan jadi lebih baik itu karena Pak Allah Taala yang mengkonsen kepada kita. Semoga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang semakin bersabar. Amin. Ini mungkin itu yang dapat sampai pada maknanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.